Assalamualaikum, ketemu lagi ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, sepertinya kan pastinya udah bisa ditebak ini aku mau bikin apa, ya kan? Ya, ini aku lagi mencoba membuat apa namanya? Kerudung dengan hiasan rajutan bernuansa warna bendera Palestina. Nah, aku coba buat yang seperti ini motifnya. Nah, ini kan seperti daun. Nah, ini ya kira-kira bisalah merepresentasikan seperti daun apa namanya? Istilahnya daun buah olive atau buah zaitun kira-kira. Nah, sudah aku coba seperti ini, tapi kayaknya ini masih mau dirubah lagi, mau cari apa namanya, mau pakai yang pola yang beda tapi masih bernuansakan daun. Jadi kayaknya ini mau dibuka. Nah, akhirnya kemarin aku coba rajut bagian dari yang warna merahnya aja dulu. Akhirnya aku putuskan bermotifkan seperti ini. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini bukan hasil desainku ya, ini jadi polanya aku pakai pola yang udah ada, yang aku dapat dari Pinterest. Nah, jadi ini bukan polanya yang hasil desain aku. Di sini aku juga bukannya mau membuat tutorial cara merajut atau merajut daripada motif ini. Ini hanya sekedar membuat video proses dari aku membuat kerudung bernuansa warna bendera Palestina. Nah, itu aja sih. Paling nanti mungkin akan aku buatkanlah sedikit tips-tips bagaimana aku merajut seperti itu. Nah, ini kan aku buatnya, aku dapat polanya ini kan persegi seperti ini. Nah, sementara aku ada membutuhkan rajutan yang memakai benang merah ini, tapi yang bentuknya tidak persegi, yaitu aku butuh yang segitiga. Nah, jadi akhirnya aku mengakali dari pola persegi ini tetap dengan memakai hitungan dan motif dari pola ini, tapi aku buatkan segitiga. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti aku akan coba kasih sedikit tips caranya kita memodifikasi pola persegi untuk menjadi pola segitiga aja sesuai dengan kebutuhan, karena ada trik-trik khususnya sih. Memang ada sih pola yang memang sudah dia berbentuk segitiga. Nah, cuma kan kadang-kadang kita mungkin sudah pilih motif yang kita suka, seperti ini kan, kayak ini aku udah suka seperti ini. Nah, sementara pola segitiganya nggak ada. Nah, kalau kita mau pakai motif yang sama tapi kita bikin segitiga, artinya ya kita harus ada sedikit memodifikasi polanya itu. Seperti itu. Nah, nanti akan aku coba kasih sedikit tipsnya. Nah, sementara aku akan tunjukkan dulu awal dari membuat motif ini yang persegi empatnya. Diawali oleh chain 8 untuk membuat ini tengahnya. Awalnya tengah seperti ini. Nah, ini dia butuhnya chain 8 seperti itu. Nah, ini
butuh sedikit kesabaran untuk merajut dengan benang yang kecil seperti ini. Dan juga ini benangnya sedikit licin, jadi ya nggak bisa kalau mau merajut cepat. Kalau untuk aku nggak bisa. Nah, jadi seperti ini kita bikin 8 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita slip stitches untuk dia membentuk lingkaran. Kita slip stitches pada chains yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian ini row kedua, row pertamanya itu adalah SC. SC dalam ring ini isinya 16. Nah, untuk bikin SC itu kita change dulu satu. Nah, lalu kita bikin SC sebanyak 16. Satu, 2, 3, 4. Nah, ini apa namanya? Ujung benang yang pertama tadi kita ikutkan pada lingkarannya ini, change lingkaran itu supaya langsung tertutup saat kita merajutnya. Nah, ini lanjut. Nah, seperti itu kan, jadi dia ngikut. Nah, kan ini ngikut ya kan, sampai nanti dia bisa tertutup semua. Jadi kita nggak perlu lagi mikir nanti terakhirnya mau digunting atau seperti apa, karena bagusnya sih jangan digunting kan, supaya nantinya nggak gampang lepas rajutan kita. Nah, paling kalau sudah sangat pendek gini ya nggak apa-apa sih, kalau dia nanti masih keluar baru kita bisa gunting. Tapi kalau masih bisa, kita usahakan untuk kita tutup saat kita merajutnya. Nah, kan ini kan udah tutup semua kan, nggak ada lagi kan tadi ujung-ujung tadi kan. Nah, paling bulu-bulunya sedikit-sedikit aja sih, nggak apa-apa. Terakhir nanti kita buang, bisa kita gunting. Ini benang karena bukan jenis benang nilon, jadi nggak bisa dengan cara sistem dibakar. Nah, ini udah berapa ya, coba kita hitung, nanti kelebihan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selesai SC 16. Lalu kita slip stitches pada stitch pertama tadi ya, slip. Nah, kemudian ini selesai row 1, kemudian kita row 2. Ini double crochet chain 1. Lalu di stitch berikutnya bikin lagi double crochet chain 1. Tapi diawali oleh chain 3. Karena tinggi untuk double crochet itu adalah setinggi chain 3. Nah, jadi kita bikin chain 3, 1, 2, 3. Lalu kan tadi setelah double crochet kan chain dulu 1. Nah, ini kita chain 1 lagi. Nah, baru kita double crochet pada stitch berikut dari yang awal. Ini kan awal tadi. Nah, ini stitch berikutnya.
Ini untuk bikin double crochet yang berikutnya. Nah, ini double crochet, lalu chain 1, double crochet, chain 1, begini terus sekelilingnya. Nah, ini kan udah hampir terakhir. Nah, sebelum kita slip stitches, ini kan terakhirnya slip stitches di sini nanti, tapi untuk supaya menjaga aja, kita hitung aja dulu. Harus ada 16 dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Pas kan? Nah, kita slip stitches di sini. Selesai row 2. Sekarang kita masuk row 3. Nah, row 3 adalah SC semua. Nah, ini setelah di slip stitches. Nah, row ketiganya adalah SC semua. Nah, jadi SC itu pada stitch dari double crochet sama stitch yang chain space tadi ya. Nah, jadi kita masing-masing satu SC. Nah, ini satu pada double crochet, kemudian satu pada chain space. Satu pada double crochet, satu pada chain space. Nah, begini terus sekeliling. Nah, ini udah mau selesai keliling. Terakhir kita slip stitches pada stitches yang pertama. Slip stitches. Selesai row 3. Nah, sekarang setelah row 3 kita masuk row 4. Nah, row 4 ini adalah terdiri dari loop. Loop yang terdiri dari 5 change, SC, skip 1 stitches, 5 chains, SC, skip, seperti itu. Nah, ini ya, nanti loopnya ini dari 5 chains loop ini akan terdiri dari 16. Nah, caranya itu kita bikin dulu di awalnya itu, yaitu SC di tempat yang tadi kita slip stitches. Nah, terus chain 5, 1 2 3 4 5. Kita skip ini 1 stitch, lalu SC pada stitch berikutnya. Atau kalau mau mudahnya kita di stitch yang di atas dari DC ya. Terus chain 5, 1 2 3 4 5, skip SC 1 2 3 4 5, skip SC. Begini terus. Nah, ini udah mau selesai row 4. Nah, ini loop yang terakhirnya. Sebelum kita menyelesaikan loop yang terakhir, kita hitung aja dulu biar yakin ini harusnya ada 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, berarti yang terakhir itu 16 ya kan.
1 2 3 4 5. Slip pada SC yang pertama tadi. Nah, selesai. Kemudian sekarang kita di row 5. Nah, row 5 itu adalah mengisi pada loop ini, pada loop yang change 5 tadi, tapi nggak setiap loop ya. Jadi isinya itu adalah 5 DC, kemudian change 3 SC pada loop berikutnya, change 3, lalu isi lagi DC pada loop berikutnya. Jadi untuk satu loop isinya DC 5, kemudian ini SC, DC 5, begitu. Selanjutnya, nah cara yang awal itu kita kan tadi kita ini terakhir posisi kita di stitch SC pertama, slip stitches. Nah, untuk kita masuk ke dalam loop yang pertama untuk membuat isi DC 5 itu kita buat dulu satu change pada 5 chain space tadi untuk memindahkan posisi dari untuk awal stitches seperti ini. Nah, berarti kan kita udah posisi pada loop. Nah, baru change 3 untuk DC pertamanya. Nah, ini adalah change 3 DC pertama, berarti kita sekarang isi 4 DC. 1 2 3 4. Kemudian change 3. Lalu SC pada loop berikutnya. 5 chain space berikutnya seperti ini, kemudian change 3 lagi. Lalu DC 5 pada loop berikutnya, pada 5 chain space berikutnya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini kita repeat. Change 3, SC 1 pada change 5 space berikutnya, change 3, lalu DC 5 pada change 5 space berikutnya. 1 2 3 4 5. Ulangi terus seperti ini. Nah, kita udah mau sampai ke yang terakhir, isian DC 5 yang terakhir. Nah, yang terakhir ini change 3, kemudian kita slip stitches pada pangkal dari change 3 pertama sebagai DC pertama. Nah, yaitu di atasnya. Kita hitung dari bawah 1 2 3. Nah, kita slip stitches di situ. Nah, kita selesai ini seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut row berikutnya 1 2 3. Nah, row berikutnya itu, nah ini
kita mulai di row ini. Row berapa sih ini tadi? Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row ke-6. Nah, row 6 ini isinya itu adalah DC pertama isinya 3 DC, kemudian 1 DC pada masing-masing 3 stitches berikutnya. Kemudian DC terakhir isi 3 DC lagi. Kan ini ada 5 tadi kan. Nah, yang pertama DC-nya 3 1. Nah, kemudian ini 1 1 1 3 berarti 1 2 3 4. Nah, terus yang kelima DC 3. Setelah itu chain 3. Kemudian langsung isi lagi seperti itu juga. DC 3, 1 DC masing-masing pada 3 stitches, DC 3, chain 3. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan untuk yang pertama kan selalu kita kan DC pertama itu adalah chain 3. Kita anggap ini sebagai DC pertama. Lalu kita isi 2 DC lagi karena kan harus 3 kan di DC pertama. Di stitches pertama. Nah, ini 3. Kemudian 1 DC pada stitch berikutnya. Pada 3 stitch berikutnya. 1 2 3. Kemudian stitch terakhir kita isi 3. 1 2 3. Nah, kemudian kita chain 3. Kemudian di stitch awal yang berikutnya ini apa namanya untuk motif berikutnya, stitch pertama ada 3 DC. 1 2 3. Lalu 1 DC pada 3 stitch berikutnya. 1 2 3. Lalu stitch terakhir kita isi 3 DC. 1 2 3. Nah, kita repeat terus seperti ini. Nah, ini kita sudah mau masuk ke yang terakhir, pengulangan pola yang terakhir nih. Ini aku memang udah nggak lihat pola lagi karena itu kan aku udah ada bikin 3 motif yang sama, jadi sudah hafal. Biasanya begitu kalau kita prajut, kalau udah bikin motif yang sama ini, bikin 2 atau 3 motif yang sama. Nah, untuk berikutnya kita nggak terlalu lagi butuh melihat kepada pola. Nah, jadi bukan karena aku bisa langsung bikin tanpa pola. Ini waktu bikin yang pertama ya setiap row lihat pola hitungannya, tapi ini kan karena aku udah bikin 3, ini aku bikin ini motif yang untuk yang persegi 4-nya aku udah ini masuk ke motif yang keempat yang aku bikin, jadi sudah hafal seperti itu. Nah, ini terakhir slip stitches. Nah, sekarang kita masuk ke row yang ke-7. Nah, oh ya, ini kan tadi membentuk persegi ini masih dalam taraf membentuk seperti lingkaran, belum membentuk persegi, dia kan masih lingkaran. Nah, kita masuk row ke-7. Row ke-7-nya tuh ini. Nah, dia itu adalah
2 DC pada 2 stitches dijadikan satu, jadi decrease ini. Jadi 2 DC jadi 1. Lalu nanti 1 DC pada masing-masing ada 5 nanti, 1 2 3 4 5. Terus yang terakhir 2 stitches yang terakhir itu jadi satu lagi. Dia ini untuk membentuk seperti kelopak bunga, karena ini kan bunga kayaknya. Dia ini ada 8 kelopak ini untuk satu lingkaran. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 DC per 2 stitches pertama itu diisi 2 DC dijadikan satu. Lalu nanti chain 5 SC pada chain 3 space tadi, lalu chain 5 kemudian bikin pola yang sama. 2 DC jadi 1 DC pada masing-masing 5 stitches, terakhir dengan 2 DC jadi 1. Seperti itu ya. Nah, jadi awalnya seperti biasa, chain stick. Nah, ini karena untuk mau dijadikan 1 2 stitches, nah jadi chainnya bikinnya 2. Nah, karena kan ini seperti istilahnya separuh jalan ditunda dulu tahap terakhirnya, kemudian kita bikin lagi DC yang kedua separuh jalan. Nah, ini udah ada 2 DC, baru terakhir ditutup jadi 1. Seperti itu. Nah, lalu kita DC 5. 1 DC pada masing-masing 5 stitches. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian 2 stitches terakhir kita jadikan satu kan, jadi 2 DC jadi 1. Jadi jalannya itu kan kalau double crochet itu kan seperti ini, 2 kali yarn over, lalu keluarkan 2 loop kan. Nah, ini separuh jalan, stop dulu, kemudian buat 2 DC berikutnya. Nah ini separuh jalan. Nah, berarti ini udah dua-duanya udah separuh jalan, lalu dijadikan satu. Nah, jadi dia membentuk karena decrease yang tadinya awalnya isinya ada 9 jadi 7 kan, 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Kemudian chain 5 1 2 3 4 5 SC 1 pada chain 3 space di bawah, chain 5 1 2 3 4 5. Nah, kemudian buat lagi yang sama. Jadi ini yang 2 DC jadi 1, separuh jalan DC yang pertama, DC yang kedua, separuh jalan, lalu jadikan satu semua, keluarkan. Nah, itu dia decrease. Lalu 1 DC pada 5 stitch berikutnya. 1 2 3 4 5. Lalu decrease lagi nih, 2 stitches terakhir. Buat DC yang pertama separuh jalan, DC yang kedua separuh jalan, lalu yarn over, keluarkan semua loop dari hook. Nah, kemudian chain 5 1 2 3 4 5 SC 1 2 3 4 5.
Nah, lanjut seperti ini terus. Nah, ini kita udah mau masuk ke kelopak yang terakhir. Nah, ini 5 chains yang terakhir. Nah, slip stitches pada awal seperti biasa, awal DC. Nah, sekarang kita mau lanjut ke row 8. Nah, ini kita akan bikin apa namanya, peragaannya dalam 2 tahap video ya. Nah, ini nanti ini di row terakhirnya, ini di row 8 aja, kita stop di sini. Karena di sini ini adalah akhir dari pembentukannya, masih berbentuk bulat. Nah, nanti mulai dari row 9 itu dia akan mulai membentuk persegi. Nah, ini kita row terakhir dulu untuk tahap ini, row 8. Nah, dia adalah row 8 itu. Nah, ini dari yang tadi kan yang udah terakhir nih, dia ada 7 stitches. Nah, seluruh 7 stitches itu dijadikan satu. Jadi 7 DC jadi satu, kemudian chains 5, SC1 pada chains 5 spaces, terus chains 6, SC pada chains 5 stitch berikutnya, chains 5 space berikutnya, kemudian chains 5. Nah, baru yang berikutnya 7 DC dijadikan satu ya, seperti itu. Nah, kita mulai chains 2, karena ini kita anggap sebagai DC pertama separuh jalan. Semuanya separuh jalan dulu ke 7-7-nya ya. Jadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini semua 7 DC yang masih separuh-separuh jalan. Makanya semuanya ini yang separuh jalan terakhirnya itu masih semuanya ada pada loopnya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru kita yarn over sekali, tarik benang, keluarkan semua loopnya. Nah, terus kita tutup dengan 1 chains aja supaya dia tertutup. Nah, seperti ini. Kemudian chains 5. 1, 2, 3, 4, 5. SC pada chains 5 space. Kemudian chains 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. SC pada chains 5 space berikutnya. Lalu chains 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru 7 DC berikutnya itu dijadikan satu. Separuh jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadikan satu. Kita tutup. Nah, seperti ini. Ya. 1, 2, 3,
45. Nah, kita akan lanjut seperti ini pengulangannya. Ini kita udah mau masuk ke kelopak yang terakhir. 7. Tutup. Chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. SC. Chain 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SC. Nah, di sini untuk chain 5 yang terakhirnya, karena nanti ini udah mau mulai tahap yang berikutnya itu untuk memulai membuat membentuk persegi. Nah, itu nanti ada di bagian yang chain space ini, dia itu di tengah nanti mulainya seperti ini. Nah, berarti untuk kita posisi agar bisa di tengah. Nah, ini kalau pada chain space ini kan kalau ini kan 5 langsung SC di bawah. Nah, ini kalau kita bikin 5 langsung kita slip stitches, nanti posisinya itu akan di sini. Sementara kita butuh posisi di tengah dari chain 5 itu. Nah, caranya yaitu chain 3. 1, 2, 3. Nah, lalu kita bikin DC pada awal dari kelopak pertama ini. Kita buat DC di situ. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dia posisi terakhir dari stitches untuk row berikutnya itu dia berada di tengah kan, seperti di tengah. Karena kalau kita chain 5 slip stitches di sini, nah posisi stitch awal akan di sini. Sementara kita butuh stitch awal itu di antara dari chain space itu. Nah, caranya itu seperti itu tadi. Kita separuh dulu, kan dia chain 5. Sebetulnya kan chainnya 5. Nah, kita bikin aja nggak persis separuh sih, karena 5 kan nggak bisa dibagi 2. Jadi kita bikin dulu chain 3. Lalu DC. Nah, DC ini sebagai pengganti dari 2 chain yang terakhir. Kan chain 5 terus chain 2. Tapi diganti oleh DC. Nah, dia posisi stitchnya untuk row berikutnya itu karena ini adalah penutup. Nah, ini nanti akan mulai dari row berikutnya. Ini kan terakhir kita di row 8. Nah, ini nanti akan mulai row 9-nya itu mulai dari tengah, dari space. Seperti itu. Nah, untuk sementara kita selesaikan dulu videonya di sini pada posisi ini, yaitu pada row 8 dari motif persegi ini untuk benang warna merah. Seperti ini. Nah, nanti kita lanjut. Insya Allah kita lanjut pada video berikutnya. Oke, untuk tahap terakhir. Mudah-mudahan bisa satu video lagi untuk tahap terakhirnya nanti ini. Kita mulai membentuk persegi. Dan juga sekalian nanti untuk menggabungkan 2 motif. Teknik yang aku pakai dalam menggabungkan 2 motif persegi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.